5 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu dengan saya Salwa Mahatma Ramadhani dan rekan saya Adelia Kesha Canika. Kami dari program studi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Pada hari ini kami akan menjelaskan materi kami dengan judul Filsafat Islam dan Barat Abad Pertengahan. Langsung saja pada Filsafat Islam dan Barat Abad Pertengahan. Pada pembahasan kami akan memiliki 3 sub, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan menutup. Pertama, kami akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakangnya adalah abad pertengahan menjadi babak penting di mana dua peradaban besar, Islam dan Barat, menempuh lintasan yang bertolak belakang. Ketika Eropa tenggelam dalam zaman kegelapan, para sejarawan dijuluki sebagai Dark Age. Dunia Islam justru bersinar dalam kejayaan keilmuan yang didorong semangat oleh Iqra. Dan makalah ini hadir untuk menelusuri bagaimana keduanya berkembang, bersentuhan, dan saling membentuk dalam sebuah dialog peradaban yang panjang dan bermakna. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah pertama kami adalah karakteristik dan kontribusi tokoh utama. Yang kedua adalah bagaimana dinamika periode patriastik dan skolastik pada zaman itu. Yang ketiga adalah bagaimana pengaruh timbal balik dan transmisi keilmuan. Selanjutnya, tujuan dari makalah kami adalah 1. Mengulas perkembangan dan kontribusi tokoh filsafat Islam. 2. Memetakan corak pemikiran patriastik dan skolastik di Barat. Yang ketiga, menganalisis peran filsafat Islam pada lahirnya Renaissance. Bab pertama, latar belakang historis masa keemasan Islam. Pada abad ke-8 hingga ke-12 Masehi, di waktu ini para sejarawan sering menyebutnya sebagai Golden Age atau masa keemasan Islam, di mana di era ini pengetahuan dan peradaban Islam berhasil mencapai puncak kemegahannya. Yang kedua, adapun tokoh-tokoh utama dalam filsafat Islam. Yang pertama ada Al-Kindi, yang kedua ada Al-Farabi, yang ketiga Ibnu Sina, yang keempat ada Al-Ghazali, dan yang kelima Ibnu Rushd. Penjelasannya akan ada di video sebelah. Karakteristik filsafat Islam. Pertama, filsafat Islam membangun dialog yang produktif dan harmonis antara akal dan wahyu. Kedua, filsafat Islam bersifat sintetis sekaligus integratif, yang dimaksudkan tidak menerima warisan intelektual Yunani serta mentah-mentah, tetapi masih disaring secara kritis, menyeleksi, kemudian merajut warisan tersebut dalam bingkai kepandangan dunia Islam. Yang ketiga, filsafat Islam memiliki orientasi keilmuan yang bersifat ensiklopedis dan polimerik. Contoh yang paling menonjol adalah Ibnu Sina, tidak hanya sekedar filsuf, namun juga sebagai dokter matematikawan, astronom, dan penyair. Yang keempat, terakhir karakteristik dari filsafat Islam adalah seluruh bangunan filsafat Islam berakar kuat pada semangat tauhid, yakni pengakuan dan keesaan Allah SWT. Selanjutnya yaitu filsafat Barat pada abad pertengahan pada zaman kegelapan dan stagnasi intelektual. Saat dunia Islam tengah bersinar, Eropa Barat justru melewati tekanan keilmuan yang sangat panjang pada periode abad pertengahan, yang dimana di Eropa dibagi menjadi 3 fase besar, yaitu yang pertama Early Middle Age atau awal pertengahan awal, yang kedua High Middle Age atau abad pertengahan tengah, dan yang ketiga Late Middle Age atau abad pertengahan akhir. Ketiga fase ini diwarnai oleh dominasi institusi gereja yang meresap ke dalam semua dimensi kehidupan, dan pada saat itu juga serangkaian bencana dan wabah terus terjadi di Eropa pada abad ke-15 sampai ke-16. Selanjutnya yaitu pada masa patristik dan masa skolastik. Yang pertama pada masa patristik.
Masa patristik ditandai oleh kehadiran beberapa gereja yang menjadikan iman sebagai titik tolak utama seluruh aktivitas intelektual. Pada masa ini, akal sepenuhnya ditempatkan sebagai pelayan iman atau tunduk pada iman, sehingga ruang bagi pemikiran bebas dan kritis menjadi sangat terbatas. Selanjutnya yaitu pada masa skolastik. Pada masa ini, terdapat pergeseran intelektual secara bertahap di mana akal yang sepenuhnya tunduk pada iman mulai diakui sebagai mitra dialog yang sejajar, sehingga dapat memberi ruang yang lebih luas bagi akal untuk berperan aktif dan kritis dalam memahami kebenaran. Selanjutnya yaitu keterhubungan Islam ke Barat, jalur penerjemahan di Andalusia dan Sisilia. Antara abad ke-11 dan ke-13, dua wilayah utama menjadi jembatan perpindahan ilmu dari dunia Islam ke Eropa, yaitu Andalusia dan Sisilia. Pertama di kota Toledo, para penerjemah dari berbagai latar agama bekerja sama menerjemahkan ratusan karya-karya filsuf Muslim ke dalam bahasa Latin. Andalusia sendiri atau Spanyol Muslim telah lama berdiri sebagai pusat kebudayaan dan keilmuan yang paling maju di Eropa sebelum kota-kotanya beralih ke tangan kerajaan Kristen. Sementara itu, Sisilia di bawah dinasti Norman yang toleran turut menjadi titik temu strategis. Di Sisilia, pertukaran ilmu antar peradaban ini didukung langsung oleh para penguasa Norman yang secara aktif memfasilitasi penyebaran karya-karya ilmiah Islam ke seluruh penjuru Eropa. Selanjutnya, pengaruh terhadap pemikiran filsuf Barat. Masuknya terjemahan karya-karya filsuf Muslim ke Eropa secara nyata mengubah arah perkembangan intelektual Barat dan menjadi fondasi penting bagi lahirnya pemikiran skolastik yang lebih terbuka dan rasional. Komentar Ibnu Rushd atas Aristoteles menjadi pintu masuk utama bagi para filsuf dan teolog Eropa untuk memahami filsafat Aristotelian secara mendalam. Thomas Aquinas membangun argumen quantitatif dan konsep hukum alam dengan bertumbuh langsung pada pemikiran Ibnu Rushd. Konsep jiwa dan eksistensi dari Ibnu Sina membentuk terminologi filsafat Latin. Sementara Canon of Medicine-nya menjadi kurikulum wajib Universitas Eropa selama hampir 6 abad. Lalu munculnya Latin Averroism yang dipelopori Siger dari Barban menunjukkan pengaruh Islam telah merasuk jauh ke dalam inti perdebatan intelektual Eropa abad selanjutnya. Warisan dan relevansi. Warisan intelektual Islam menjadi salah satu fondasi terpenting bagi kebangkitan peradaban Barat. Terbukti dari karya-karya ilmuwan Muslim seperti Ibnu Al-Haytham yang meletakkan dasar metode ilmiah eksperimental bagi lahirnya Renaissance. Dibandingkan filsafat Barat yang lebih lama terkungkung ortodoksi gereja, filsafat Islam terbukti mampu menghasilkan sintesis akal dan wahyu yang lebih dinamis karena didorong oleh tradisi wahyu yang secara aktif tidak menganjurkan pencarian ilmu. Hal ini menegaskan bahwa kemajuan peradaban adalah proyek bersama lintas bangsa dan semangat keterbukaan intelektual yang beriringan dengan komitmen dan nilai-nilai Islam yang seharusnya terus digelorakan dalam tradisi keilmuan Islam masa kini. Nah, yang terakhir kesimpulannya adalah filsafat Islam dan Barat abad pertengahan adalah dua arus intelektual yang berbeda namun saling mempengaruhi. Islam mencapai kejayaannya melalui tokoh-tokoh besar yang mampu mempertemukan akal dan wahyu secara harmonis, sementara Eropa perlahan bangkit dengan menyerap warisan intelektual Islam lewat jalur penerjemahan di Andalusia dan Sisilia. Sejarah ini membuktikan bahwa kejayaan peradaban lahir dari keberanian berdialog serta terbuka tanpa kehilangan jati diri. Terima kasih telah menonton video kami. Kami meminta maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi yang kami berikan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.